Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi tentang konsentrasi larutan. Nah, di sini ada kata larutan nih. Sebagaimana yang kita ketahui, larutan itu artinya campuran yang bersifat homogen. Homogen maksudnya di sini antara pelarut dengan zat terlarutnya berada dalam satu fasa. Nah, banyak sedikitnya zat terlarut dalam suatu larutan itu akan menentukan kepekatan larutan itu. Artinya apa? Kalau zat terlarutnya lebih banyak, maka dia akan bersifat pekat. Demikian juga kalau misalnya zat terlarutnya sedikit, maka larutan itu bersifat encer. Nah, dalam ilmu kimia sendiri, kepekatan itu disebut dengan konsentrasi. Nah, di sini kita akan membahas 3 macam konsentrasi. Yang pertama, ada yang dikenal dengan istilah kemolaran. Kemudian yang kedua, ada kemolalan. Dan yang ketiga, ada fraksi mol. Ya, kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kemolaran. Nah, apa sih itu kemolaran? Ya, kita lihat. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Ya, jadi untuk persamaan matematisnya sendiri M sama dengan N per V, di mana M itu artinya kemolaran, kemudian N jumlah mol, dan V adalah volume dalam satuan liter. Nah, ini mol. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman menemukan soal satuannya mililiter atau satuan lain, jadi kita ubah nih ke dalam satuan liter. Ya, supaya lebih paham, kita masuk pada contoh soal. Ada 2 gram natrium hidroksida dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 100 ml. Yang ditanyakan, tentukan kemolarannya. Jika diketahui atom relatif natrium 23, oksigen 16, dan hidrogen sama dengan 1. Nah, gimana cara kerjanya? Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan yang tadi nih, yang ini. M sama dengan N per V. Ya, kita lihat. M sama dengan N per V. Ya, tapi di sini kan N-nya atau jumlah molnya kan belum diketahui dalam soal ya. Makanya kita cari dulu. Rumus mencari mol yaitu massa dibagi dengan massa molar. Berapa massanya natrium hidroksida? Ada 2 gram kan? Nah, masukkan 2 gram, massa molarnya berapa? Nah, massa molar itu dihitung dari jumlah AR-nya. AR-nya Na ditambah ARO ditambah air H. Na 23, 16, jadi 39 tambah 1 sama dengan 40. Jadi 2 dibagi 40 sama dengan 0,05 mol. Nanti 0,05 mol ini kita substitusi masuk ke dalam persamaan yang tadi. Nah, di 0,05 mol dibagi 0,1 liter. Dari mana 0,1 liter? Dari sini nih. 100 ml diubah menjadi liter, konversi satuan. 100 dibagi 1000 dapat 0,1 liter. Dibagi nanti hasilnya 0,5 mol per liter gitu. Kemudian yang kedua yaitu tentang kemolalan. Nah, apa itu kemolalan? Kemolalan itu artinya jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Ya, jadi untuk persamaan matematisnya M sama dengan N per V. Kita lihat M kemolalan, N sama seperti tadi jumlah mol, kemudian P-nya massa pelarut. Nah, di sini satuannya kilogram. Ya, kita lihat contoh soalnya. Berapakah kemolaran larutan yang mengandung 12% massa glukosa? Diketahui massa molar glukosa 180 gram per mol. Ya, di sini kan diketahui dia dalam bentuk persen ya, persen massa nih. Nah, nanti dari persen massa ini kita bisa mengetahui berapa gram glukosanya. Persen itu kan artinya per 100.
Ya, kita artikan dulu ini 12%. Artinya apa? Dalam 100 gram larutan terdapat 12 gram glukosa dan 88 gram pelarut dalam artian airnya. Jadi persen per 100 jadi 100, kemudian 12-nya dari sini, kemudian 88-nya dari mana? Dari 100 dikurangi dengan 12, dapat 88. Ya, nanti setelah kita mengartikan persentase masanya ini, nanti kita langsung masukkan dalam rumus yang tadi nih. N sama dengan N per P. Lagi-lagi N-nya belum diketahui, ya kita cari dulu. Massa per massa molar. Masanya glukosa tadi ada 12 gram, massa molarnya ada 180 nih. Jadi 12 dari 180 dapat 0,067 mol. Ya, substitusi ke sini. 0,067 mol dibagi 0,088 kg. Dari mana ini? Ya, kita ubah nih satuannya gram. 1 kg dibagi 1000 dapat 0,088. Nanti tinggal kita bagikan hasilnya 0,076 itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah fraksi mol. Ya, fraksi mol ya. Apa ini fraksi mol? Fraksi mol itu menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Ya, perbandingannya. Kita lihat persamaannya. Ya, di sini ada XP, NP dengan NT. Apa tuh XP? XP itu artinya fraksi mol pelarut. Kemudian XP fraksi mol terlarut pada NP jumlah mol pelarut dan NT jumlah mol terlarut. Ya, jadi kalau misalnya pelarutnya, fraksinya pelarut mau dicari, berarti yang menjadi pembilangnya di sini adalah jumlah molnya pelarut dibagi jumlah mol larutan. Kan pelarut tambah terlarut larutan ya. Demikian juga kalau yang ditanyakan adalah fraksinya zat terlarut, berarti yang jadi pembilang adalah terlarut. Menyebutnya sama, larutan. Karena pelarut dengan terlarut nanti kita bandingkan dengan larutannya. Gitu ya. Ya, supaya lebih paham, kita masuk pada contoh soal. Ya, misalnya hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 20%, massa molar urea 60 gram per mol, air 18 gram per mol. Ya, lagi-lagi di sini ada persentase 20%. Nah, coba nih. Apa maksudnya 20%? 20% artinya dalam 100 gram, ya kita lihat. Dalam 100 gram larutan urea 20% terdapat ada 20 ureanya dan ada 80 airnya. 100 dikurangi 20 dapat 80. Nah, nanti masing-masing kita hitung jumlah molnya. Berapa jumlah mol pelarut? Berapa jumlah mol terlarut? Ya, apa yang menjadi pelarut di sini adalah air. Berapa masanya air? 80. Massa molarnya 18. Di 80 bagi 18 4,4 mol. Demikian juga dengan jumlah mol terlarut. Yang jadi terlarut kan adalah urea 20 nih. Dibagi massa molarnya 60 dapat 0,33 mol. Nanti tinggal kita cari fraksi mol ureanya. Karena di sini urea adalah terlarut, berarti di atas atau pembilangnya itu adalah terlarut juga. Jadi terlarutnya 0,33 dibagi 4,4 tambah 0,33, nanti hasilnya 0,069. Itu ya. Ya, demikian video pembelajaran dari saya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.